Mangkunegaran, atau kita biasa mengenal tentang sosok Pangeran Sambernyawa, yaitu Raden Mas Said. Beliau adalah pendiri Puro Mangkunegaran atau Kadipaten Mangkunegaran. Sejarahnya berawal dari ketika mangkatnya Amangkurat keempat. Ya. Di situ kemudian terjadi konflik internal di Mataram. Nah, putra mahkota pada waktu itu yaitu Arya Mangkunegara Kartosuro, yang mana melawan Belanda, kolonial Belanda, itu disingkirkan dengan cara tipu muslihat dan diasingkan ke Ceylon atau Sri Lanka. Nah, beliau ini, Arya Mangkunegara Kartasura ini, adalah putra dari putra dari Amangkurat keempat. Sebagai putra mahkota, beliau disingkirkan karena prinsip-prinsipnya tidak sejalan dengan kebijakan kolonial Belanda atau VOC pada waktu itu. Setelah dibuang, kemudian putra dari Amangkurat yang lain, yaitu kalau namanya saya agak lupa, tapi kemudian menjadi Pakubono II. Ya. Di situ terjadi juga konflik dengan Pangeran Mangkubumi yang pada akhirnya menjadi Hamengkubuwono ke-1. Perjanjian Giyanti itu membelah Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan juga Kasultanan Yogyakarta. Nah, lalu di mana Raden Mas Said pada saat itu? Nah, pada saat itu sebenarnya Raden Mas Said itu membela Mangkubumi, bahkan kemudian menjadi menantu beliau. Namun karena tidak lego, tidak merasa ya kurang adil istilahnya, karena perjanjian Giyanti, akhirnya Raden Mas Said itu berdiri sendiri dan melakukan perlawanan kepada kedua belah kubu tadi. Maka kemudian muncullah perjanjian Salatiga. Setelah perjanjian Giyanti di Karanganyar, ini kemudian muncul perjanjian Salatiga yang difasilitasi tentunya oleh VOC kolonial Belanda. Nah, setelah diberikan kewenangan tersendiri sebagai kadipaten, ya, dia berdiri sendiri tanpa terikat baik ke Kasunanan maupun ke Kasultanan. Ya. Jadi Raden Mas Said ini itu melawan kedua paman-pamannya tersebut. Namun kemudian karena ketangguhannya, ya akhirnya diberikan wilayah tersendiri yang meliputi salah satunya Karanganyar, Wonogiri, Gunung Kidul, dan juga sebagian di Menoreh, Kedu, ya, daerah Kedu itu ada wilayah. Dan banyak sekali situs-situs terkait dengan beliau ini, ya. Selama perjalanan, selama bergerilya dan melakukan taktik strategi, yaitu dedemitan, jejelungan dan lain sebagainya, melawan imperialisme kolonial Belanda tersebut. Ya. Bahkan salah satu kapten atau jenderalnya di VOC itu sempat ditaklukkan oleh beliau, dan ya silahkan dibaca di Wikipedia. Nah, di sini saya cuma akan ini salah satu, ya. Ini tentang kopian. Dan di sini untuk ini buku kopian dari buku Babon. Ini untuk nasab-nasabnya untuk putra-putra beliau, termasuk istri-istri beliau, ya. Sejarah, ringkasan sejarah. Ini ada. Namun untuk dipelajari ini jangan lama, ya. Ya harus
fokus ya. Kalau nggak fokus ya, karena urusannya dengan nasab, dengan garis silsilah, garis keturunannya. Selain itu saya juga kemarin ya, ini dari keluarga kami, ini dari bapak, dimana pada tahun 70-an ya, di sini tahunnya itu 76. Untuk Piagam Sentono yang ini punya bapak saya ini dibuat tahun 76 ya. Di sini ada keterangannya ya, yang model lama seperti ini. Kemudian saya cuma meneruskan saja. Ini saya disetujui karena harus melakukan pengajuan ya. Ini disetujui Oktober 2019 ya. Ini saya berhak atas gelar ya, gelar nasab, karena saya urutan ke-9 di sini. Nah, untuk pengajuan sendiri ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Salah satunya ya membawa piagam Sentono sebelumnya dari orang tua atau dari leluhur yang lain ya, dari kakek nenek mungkin kan seperti itu. Kemudian didukung dengan data-data yang lengkap, KTP, KK dan lain sebagainya, masuk akte kelahiran ya, lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa sowan ke Puro Mangkunegaran di Solo atau Surakarta, menghubungi bagian Wedono Satrio. Nah, di situ nanti bertemu dengan para admin yang ada di sana, pegawai di sana ya. Tuh, nanti bisa tanya-tanya juga ya di sana. Nah, mungkin itu sebagian cuplikan ya. Karena saya kalau mengulas itu panjang dan lebar tentunya ya untuk hal-hal semacam ini. Ya enaknya sambil ngobrol dan ngopi ya kalau tidak puasa. Dan alhamdulillah beberapa waktu terakhir saya juga sering kali ke Sendang Siwani ya, di Selogiri untuk haul Raden Mas Said atau Pangeran Sambenyawa ini. Harinya biasanya Senin malam Selasa, Senin Legi ya luar salah, Senin Legi malam Selasa. Ya nanti bisa menghubungi saya untuk saya kasih jadwalnya sama Mbah Kiai Abdullah dari Gunung Gandul ya. Yang di sana dibacakan Roti Bulhadat bersama Pak Demang ya, Pak Demang. Jadi silahkan menghubungi yang di sana ya, juru kunci di sana tahu jadwalnya ya. Dan juga saya sudah berkeliling ke beberapa situs yang lain seperti Gunung Gambar, kemudian Umbul Nogo, Rumah Tiban di Wonogiri sebelah timur, kemudian ya masuk Siwani, kemudian ada makam di makam Eyang dari Raden Mas Said kan juga ada di Keblokan kan ya. Sambil menelisik sejarah masuk di situs Perjanjian Giyanti Karanganyar itu ya. Kalau pengen lebih jauh ya bisa menghubungi Mbah Gondrong ya. Saya nama panggungnya Mbah Gondrong saja, lebih mudah ya. Kami di nomor yang nanti saya berikan di link komentar ya, WA saya. Terima kasih dan selalu semangat, selalu bahagia, menguri-uri sejarah, menguri-uri kebudayaan Jawa ya, karena kita hidup di Jawa bagi yang tinggal di Jawa, dan, mendalami adat istiadat, akhlaknya, adabnya, dan segala yang bisa kita teladani dari sosok Raden Mas Said atau Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara pertama, Pangeran Sambernyawa. Terima kasih, tetap semangat dan terus mencintai NKRI sampai mati.